Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri. Namun pada bab ini kita hanya menyelesaikan 3 buah soal saja. Langsung saja kita selesaikan soalnya. Di soal nomor 6 diketahui atau jika tan beta dikuadratkan dibagi 1 plus sekan beta sama dengan 1, di mana betanya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Hitunglah nilai betanya. Di soal nomor 6 ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara disederhanakan. Kita tulis tan beta kuadrat dibagi 1 ditambah sekan beta sama dengan 1. Nah, tan beta kuadrat ini kita tulis lagi tan kuadrat beta. Karena kan tadi dibagi 1 plus sekan beta, ini pindah ruas ke kanan menjadi 1 ditambah sekan beta. Nah, tan beta kuadrat ini bernilai sama dengan sekan kuadrat beta dikurangi 1. Loh, kenapa kok bisa berubah seperti ini? Ini adalah identitas trigonometrinya. Kenapa sih kok pakainya sekan kuadrat beta sama dengan sekan kuadrat beta min 1? Karena di ruas kanannya itu 1 ditambah sekan beta. Supaya kita lebih mudah menyederhanakannya, otomatis kita samakan bentuknya menjadi sekan beta. Jadi, tan kuadrat beta kita ganti menjadi sekan kuadrat beta dikurangi 1 sama dengan 1 plus sekan beta. Pindah ruas semua ke sebelah kiri, jadinya sekan kuadrat beta dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi sekan beta sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi sekan kuadrat beta dikurangi sekan beta dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita dapat mencarikan faktor-faktornya atau mencari akar-akarnya, ini bisa. Nah, kita sederhanakan. Oke, ini jangan lupa tetap sama dengan 0. Terus selanjutnya yaitu di sininya 2. Berapa kali berapa biar 2? Otomatis 2 kali 1. Nah, tanda di sini negatif, tanda di sini negatif. Berarti otomatis yang lebih besar itu dikasih negatif. Min 2. Dan ini positif. Yang depannya cuma sekan kuadrat, nggak ada embel-embel angkanya, udah kita tulis aja. Sekan beta, di sini juga sekan beta. Nah, ini dapat kita sederhanakan dari bentuk seperti ini. Jadinya sekan beta ditambah 1 sama dengan 0. Jadi sekan beta sama dengan min 1. Sekan beta dikurangi 2 sama dengan 0. Sekan beta sama dengan 2. Beta dari sekan beta sama dengan min 1 yaitu 180 derajat. Sedangkan beta dari sekan beta sama dengan min 2 yaitu 60 derajat. Jadi nilai betanya itu 180 derajat dan 60 derajat. Ini soal yang pertama. Oke, untuk soal nomor 6 seperti ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya yaitu soal nomor 8. Pada suatu segitiga diketahui A ditambah B sama dengan 10, besar sudut A sama dengan 30 derajat, besar sudut B 45 derajat, sisi depan sudut A itu sama dengan A, sisi depan sudut B itu sama dengan B, dan sisi depan sudut C itu sama dengan C. Kita dapat menyelesaikannya dalam bentuk gambar.
Kita buat dulu gambarnya jika merasa itu lebih mudah. Nah, ini segitiga A, B, C. Di mana besar sudut A itu A, sisi depannya, sisi depan besar sudut B itu B, sisi depan dari sudut C itu C. Nah, kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama kita gunakan sudut A sama dengan 30 derajat. Otomatis, alangkah baiknya kita membelah segitiga tersebut di tengah. Anggaplah garis tengah ini adalah R. Kalau kita menggunakan sudut A sama dengan 30 derajat, berarti yang ini. Kita sudah mengetahui sisi miringnya. Nah, kita lebih baik, alangkah baiknya dan lebih mudahnya menggunakan sin A saja. Sin A sama dengan depan per miring. Nah, sin A-nya diganti jadi 30 derajat. Depannya itu CR. Miringnya itu CA. Sin dari 30 derajat itu adalah setengah. CR-nya kita belum tahu. CA-nya itu B. Jadi, CR-nya sama dengan 1/2B. Oke, selanjutnya kita gunakan sudut B. Itu sama dengan 45 derajat. Lebih mudah lagi menggunakan sin aja. Sin B, yaitu sisi depan per miring. Kalau kalian ingin menggunakan kos atau tangan, dipersilahkan. Kalau saya menggunakannya sin aja, biar lebih mudah. Nah, sin B berarti yang ini. Sin B dari B-nya kita ganti jadi 45 derajat. Sisi depannya dari B itu CR, sisi miringnya itu CB, di mana sin dari 45 derajat itu setengah akar 2. CR-nya tetap, CB-nya yaitu A. Jadi, CR sama dengan 1/2 akar 2A. Nah, kita tahu bahwasannya A ditambah B itu sama dengan 10. Nah, kita sudah nemu nih. CR sama dengan 1/2B. Terus CR yang selanjutnya itu sama dengan 1/2 akar 2A. Berarti otomatis kedua CR ini dapat dikaitkan. Jadi, yang pertama, CR yang pertama itu adalah setengah akar 2A sama dengan setengah dari B. Ini kita dapat pisahkan B-nya sendiri karena yang ingin ditanyakan sama soal ini adalah panjang sisi B. Berarti otomatis setengahnya bisa kita sama-sama coret jadi akar 2A. Nah, B-nya udah hampir ketemu nih persamaannya. Cuma kita belum tahu panjang sisinya berapa. Kita dapat substitusikan ke yang diketahuinya, yaitu A ditambah B sama dengan 10. Biarin A-nya sendirian. 10 dikurangi B. A-nya tinggal kita ganti dengan B. Tapi nggak bisa, otomatis B-nya saja yang kita ganti dengan akar 2A. Jadi A-nya ini tetap 10 dikurangi akar 2A. Nah, ini dapat kita kelompokkan yang punya A dengan yang A. Yang tidak punya A, ya sendirian aja. Berarti A ditambah akar 2A sama dengan 10. A 1 ditambah akar 2 sama dengan 10. Jadi A sama dengan 10 dibagi 1 ditambah akar 2
ini dapat kita samakan membaginya ya. Karena masih dalam bentuk akar, kita dapat sederhanakan. Oke, kita lanjut, kita sederhanakan dulu. Jadi A sama dengan 10 dibagi 1 ditambah akar 2 dikalikan sekawan, 1 dikurangi akar 2 dibagi 1 dikurangi akar 2. Nah, ini cuma tinggal dikali doang. Ini adalah perkalian sekawan namanya. Jadi 10 dikurangi 10 akar 2 dibagi 1 dikurangi 2. Jadi dapat kita sederhanakan A sama dengan 10 kurung buka akar 2 min 1. Seperti itu. Oke, kita sudah ketemu A-nya. Sekarang tinggal kita substitusikan. Tadi B-nya yaitu ini. B-nya itu sama dengan A akar 2. Jadi, tinggal A-nya kita ganti. B sama dengan 10 dikali akar 2 dalam kurung akar 2 dikurangi 1 dikali juga. Nah, B sama dengan 10 dikalikan kurung buka 2 dikurangi akar 2. Jadi, B-nya sama dengan, atau panjang sisi B-nya sama dengan 10 dikalikan 2 dikurangi akar 2. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang diminta sama soal tersebut. Oke, sip. Untuk soal nomor 8, ini saja penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC, sama seperti dengan gambar. Sudut B-nya siku-siku, ada tandanya. Cos alfanya itu 45 derajat. Cos alfanya itu 4 dibagi 5, maaf. Terus, kita jawab aja. Yang ditanyakan adalah nilai AC dan nilai DC. Untuk AD-nya itu A. Nah, ini bisa langsung kita jawab saja. Diketahuinya adalah cos alfa sama dengan 4 dibagi 5. Di mana rumus cos alfa itu sama dengan samping per miring. Oke. Berarti cos alfa sampingnya itu AB, miringnya itu adalah AC. Nah, kita tahu bahwasannya AB itu 4. AB itu 4. Loh, dari mana ini sih rumus cos nih? Dari yang diketahui di soal. Terus selanjutnya AC itu 5. Nah, kita harus mengetahui dulu BC-nya ini berapa. Oke, berarti kalau kita mau mencari BC atau CB, kita nulis CB aja. Pakai Pitagoras. CB sama dengan dikuadratkan AC dikuadratkan dikurangi AB dikuadratkan, di mana AC-nya yaitu 5 dikuadratkan, AB-nya itu 4 dikuadratkan. Jangan lupa akar. Jadi akar 25 dikurangi 16. Akar dari 9 sama dengan 3. CB-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah nemu nilai CB-nya. Terus dari tan beta.
tan beta sama dengan 1. Di mana rumus dari tan yaitu depan dibagi samping, atau sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depan dari alfa yaitu adalah CB. Sisi samping dari tan beta itu adalah DB. Di sini tan alfa. Jadi untuk CB-nya itu adalah 3, DB-nya itu adalah 3. Di mana kalau kita tulis CB3, DB3 ini sama dengan 1. Sehingga tan beta itu sama dengan 1. Sama saja. Kita sudah ketemu CB dan DB-nya. Karena CB sama dengan DB, yaitu sama-sama dengan 3, kita bisa langsung saja atau sehingga AB tadi jumlah semua sama dengan AD ditambah dengan DB. AD-nya itu adalah tetap AD karena kita mau mencari. AB-nya tadi sudah dicari yaitu 4. Sedangkan DB-nya adalah 3. Loh, dari mana AB-nya? Lah, ini udah nih ada di rumus nih. Tadi, cos alfa. Cos alfa sama dengan 4/5. Jadi AB-nya 4 dan AC-nya adalah 5. Sekarang, biarin AD-nya sendirian. 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi dikurangi 3. AD-nya sama dengan 1. Berarti AD di sini adalah 1. Oke, kita sudah ketemu AD-nya. AC-nya pun kita sudah tahu tadi di rumus. AC-nya itu sama dengan 5. Sudah terjawab. Terusnya tinggal kita mencari DC. Cara mencari DC-nya pakai Pitagoras lagi. DC kan berarti yang ini. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Nah, sip. DC sama dengan akar dari CB dikuadratkan ditambah DB. Tadi DB sudah ketemu yaitu 3. Dikuadratkan. Oke, akar dari CB-nya adalah 3 dikuadratkan ditambah DB-nya adalah 3 dikuadratkan. Oke, terus selanjutnya adalah akar dari 18. Akar dari 18 bisa disederhanain yaitu akar dari 9 kali 2. 3 akar 2. Jadi DC-nya sama dengan 3 akar 2. Dan AD-nya, di situ kan AD-nya A. Karena sudah ketemu angkanya, AD itu 1. Nah, inilah jawaban dari soal tersebut. Sip, mungkin sampai sini aja. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf.
Apabila kalian punya jawaban yang lebih bagus, dipersilahkan. Punya cara yang lebih singkat, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.